Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dari mata kuliah Keamanan Data dan Jaringan yang diampu oleh dosen Pak Dedi Kiswanto. Di sini judul proyek kami itu implementasi login Laravel dengan OTP email untuk tingkatkan keamanan autentikasi pengguna. Di sini kami dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri Hilal Pelajis dan ada teman saya Rizky Wahyudi dan Priti Singgam. Oke, apa sih OTP itu atau one time password itu? OTP adalah kata sandi sekali pakai yang dipakai hanya untuk satu kali untuk verifikasi identitas pengguna. Kodenya unik setiap kali dibuat dan biasanya punya masa berlaku singkat, misal 30 sampai 300 detik. OTP itu bukan pengganti password utama, tapi kode tambahan yang dipakai sementara untuk memastikan itu benar-benar pengguna itu yang mengakses. Ciri-ciri utama OTP itu OTP itu sekali pakai, setelah dipakai langsung hangus, tidak bisa dipakai ulang. Habis itu ketika waktunya itu terbatas, ada kadaluarsanya. Lewat waktu itu kodenya otomatis ditolak, tidak bisa digunakan lagi. Eh, yang ketiga itu terikat identitas atau sesi, dibuat khusus untuk akun dan momen tertentu, misalnya sesi login saat itu. Yang keempat itu sulit ditebak, dibangkitkan dengan cara acak, terproteksi supaya tidak gampang ditebak. Yang kelima itu terverifikasi di server. Sistem akan mencocokkan kode yang dibuat terus dimasukkan dengan kode yang valid di server. Alur kerja sistem OTP verification itu yang pertama itu ada register, yaitu user itu mengisi form, nama, email, dan password. Itu biasa di tampilan awal. Kemudian divalidasi, sistem memvalidasi input dan mengecek email uniknya. Kemudian yang ketiga itu create user, yaitu user itu dibuat kemudian dimasukkan ke database tapi dalam bentuk false karena dia belum memasukkan kode OTP itu. Jadi dia masih statusnya itu masih false. Yang keempat itu generate OTP, yaitu sistem itu membuat kode OTP itu jadi kode OTP itu sebanyak 6 digit. Kemudian mengesep OTP, yaitu OTP itu disimpan ke database dengan expired time. Di sini kami menggunakan expired time-nya itu 10 menit. Setelah lewat 10 menit, kode OTP itu tidak bisa digunakan lagi. Yang keenam itu mengirim OTP itu ke email, yaitu OTP itu dikirim ke email menggunakan Laravel Mail. Yang ketujuh itu memverifikasi OTP itu. User itu menginput kode OTP-nya. Kemudian divalidasi, OTP-nya itu divalidasi dan dicek kodenya itu masih berlaku atau sudah expired. Kemudian yang sembilan, mark verified, yaitu mengupdate bahwa akun itu sudah memasukkan kode OTP. Jadi yang awalnya tadi status verified-nya itu masih false, setelah masukkan kode OTP, statusnya itu bakal menjadi true. Kemudian yang terakhir baru auto login, user langsung login ke halaman dashboardnya. Nah, di sini tools OTP yang kami gunakan yaitu yang pertama Laravel sebagai frameworknya, digunakan untuk membangun sistem login dengan OTP, menyediakan fitur keamanan dan struktur kode yang rapi. Kemudian Laragon sebagai lokal servernya, yaitu berfungsi sebagai server lokal untuk menjalankan aplikasi, sejenis dengan aplikasi SAMPP tapi lebih ringan dan praktis. Yang ketiga, menggunakan Visual Studio Code atau VS Code, itu digunakan sebagai text editor untuk menulis dan mengelola kode program. Mendukung banyak ekstensi untuk mempermudah pengembangan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Priti Singgam. Baiklah, untuk aspek keamanan yang kami implementasikan itu ada 5. Baik, saya jelaskan yang pertama itu ada Authentication Security, di mana di dalamnya ada MFA atau Multi-Factor Authentication, di mana MFA ini itu untuk meningkatkan keamanan. Jadi login kita itu nggak hanya mengandalkan password. Jadi sistem mengirimkan OTP ataupun one-time password melalui email, setelah itu user memasukkan password. Jadi, dengan begitu password kita itu nggak diketahui dengan orang lain gitu. Jadi, OTP kita itu tetap aman.
Lalu ada password strength, di mana di sini kita mewajibkan minimal 8 karakter. Jadi sistem kita itu punya kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol. Jadi tujuannya itu untuk mencegah brute force attack. Lalu ada account verification, jadi verifikasi sebelum login, di mana user ataupun kita itu sebelum masuk ke akun kita harus verifikasi melalui email. Jadi ini mencegah untuk akun palsu untuk masuk ke eh, sistem kita. Lalu ada session management, ataupun kita regenerate session setelah login. Jadi setelah user itu berhasil login, session ID itu harus di-regenerate. Jadi tujuannya itu untuk mencegah serangan session hijacking, di mana hacker-hacker tuh mencuri session ID lama kita itu untuk masuk tanpa otorisasi. Lalu yang kedua itu ada data protection, di mana eee, kami menggunakan password hashing dengan Bcrypt. Jadi password itu tidak disimpan dalam bentuk asli ataupun plain text. Jadi, di hash yang kami gunakan itu pakai algoritma Bcrypt, jadi sehingga database kami itu nggak bocor, terus juga password password yang asli itu sulit diketahui. Lalu ada OTP encryption ataupun OTP expiry, di mana OTP yang kami kirim ke user itu terenkripsi, dan juga batas berlaku OTP-nya itu adalah 10 menit. Lalu lanjut ke data clean up ataupun hapus OTP setelah digunakan. Jadi setelah OTP digunakan sekali, maka nomor OTP yang telah kita gunakan itu akan otomatis terhapus dari database. Lalu ada soft delete untuk user, di mana eee, kalau kita nggak melakukan apapun di dalam akun, maka kembali lagi session ID kita akan balik lagi ke halaman login. Lalu yang ketiga ada rate limiting and anti-spam, di mana yang pertama itu ada OTP rate limiting, di mana kami menggunakan rate limiting OTP-nya itu 30 detik. Jadi user setelah mengklik OTP tidak bisa mengklik OTP lagi setelah 30 detik, sebelum 30 detik. Nah, setelah 30 detik baru kita bisa akses new OTP. Lalu yang kedua ada email validation, di mana saat kita registrasi nih, email itu harus divalidasi formatnya agar hanya email yang valid yang bisa diterima. Lalu ada duplicate prevention, di mana sistem kami itu mengecek kembali apakah email itu sudah dipakai user lain setelah registrasi atau belum. Lanjut PPT-nya. Lalu yang keempat ada session dan access control, di mana ada CSRF protection, di mana setiap form kami ini memiliki token CSRF protection. Jadi tujuan itu untuk mencegah cross-site request forgery, di mana attacker itu mencoba untuk mengirimkan request palsu menggunakan session user. Lalu ada middleware authentication, di mana hanya user yang sudah login dan terverifikasi saja yang bisa mengakses dashboard. Lalu ada session invalidation, di mana saat kita nih sebagai user itu logout, jadi session ID dan data kita itu dihapus. Jadi nggak bisa digunakan ulang oleh si attacker ini. Lalu ada auto logout, jadi kalau user tuh menghapus akun, jadi sistem sistem kita itu otomatis menghapus session dan juga melakukan logout agar akun yang sudah tidak ada itu nggak bisa diakses lagi. Lalu terakhir ada error handling dan security. Yang pertama itu ada generic error message, di mana sistem itu hanya memberikan pesan pesan error umum, yang contohnya itu seperti login gagal. Jadi kita itu nggak menyebutkan secara spesifik, misalnya nih kita login menggunakan password dan email. Nah, dia nggak jelasin bahwa password salah, email benar atau dengan password salah. Lalu ada input sanitation, di mana semua input dari user itu harus divalidasi. Misalnya email email itu formatnya harus benar, seperti angkanya harus benar, dan juga di-escape agar tidak bisa menyisipkan skrip berbahaya. Lalu ada SQL injection prevention, di mana kami menggunakan
Eloquent ORM. Jadi di Laravel tuh kami menggunakan Eloquent ORM untuk mencegah query manual yang rawan di SQL injection. Karena ORM ini sudah otomatis mensanitasi input sebelum diproses ke database. Lalu terakhir ada XSS Prevention ataupun Blade Auto Escape. Jadi Laravel Blade ini secara otomatis akan melakukan escape pada data yang akan ditampilkan ke view. Nah, jadi input yang berisi skrip berbahaya itu nggak akan dieksekusi, melainkan tampil sebagai teks biasa. Baik, kita akan mereview sedikit jurnal kami. Apakah sudah Baik, kelihatan jurnalnya? sudah. Terima kasih, Kildan. Diperbesar sedikit, Kildan, tolong. Em, Baik, di sini judul yang kami angkat untuk ditaruh ke dalam jurnal ini adalah implementasi login Laravel dengan OTP email untuk tingkatkan keamanan autentikasi pengguna. Jadi, em, dapat kita lihat di abstrak, penelitian kami ini membahas pengembangan sistem autentikasi berbasis OTP ataupun one time password, yang mana framework yang kami gunakan itu dari Laravel Mail dan juga solusi yang kami usulkan itu seperti masa kadaluarsa OTP-nya itu 10 menit, lalu ada perlindungan rate limiting untuk user dan juga algoritma by Crib. Coba kita lanjut ke metode penelitiannya. Nah, di sini tertulis, kami menulis penelitian kami ini menggunakan pendekatan eksperimental terapan dengan tujuan membangun dan menguji sistem autentikasi login berbasis one time password melalui email pada framework Laravel versi 12. Jadi implementasi sistem kami ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP 8.2.28 di mana di mana database MySQL itu sebagai media penyimpanan data dan juga layanan SMTP itu untuk pengiriman OTP. Untuk tahapan-tahapan penyelesaian penelitian kami itu bisa kita lanjutkan ke bagian demo karena untuk hasil dan pembahasan itu tertera di bagian demo. Nah, untuk demo akan dilakukan oleh teman saya Rizky Wahyudi. Baik, terima Ya, kasih. Di sini saya akan melakukan demonstrasi terkait sistem yang sudah kami buat, yakni OTP melalui email verification. Untuk Hildan bisa dimatiin share screen-nya. Baik, apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, sudah. Oke, baik. Di sini saya akan implementasi langsung dengan sistemnya. Pertama, untuk membuat akun kita akan masuk ke menu register. Di sini saya akan membuat contoh. Di sini saya menamakan namanya adalah kelompok 9. Kemudian di sini saya menggunakan email saya sebagai akun. Nah, untuk memastikan, untuk menguji apakah sistem kami sudah sesuai dengan ketentuan yang kami sebut sebelumnya, di sini kita akan menguji apakah password bisa dilakukan ketika karakternya itu ada di bawah 8. Jadi di sini saya akan membuat 4 karakter. Kita tes. Nah, di sini muncul alert atau peringatan bahwa password harus diisi setidaknya 8 karakter. Untuk setelan atau sistem ini sudah bekerja, kemudian kita tes apakah email yang tidak valid itu juga bisa atau tidak. Nah, di sini muncul sertakan add pada alamat email rizkyw23
yang tidak memiliki add. Jadi di sini kita akan perbaiki lagi. Kemudian ketika user akan mengklik register, maka sistem akan mengisi database terkait user di sini. Jadi data-data user yang dimasukkan di sini akan masuk ke database dan akan menerima email berupa OTP. Jadi di sini seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa user yang terdaftar is verified-nya akan bernilai false atau Bentar, nol bentar, bentar. karena dia belum terverifikasi Bentar, dan memasukkan terlewat. kode OTP-nya. Dan kode OTP ada di tabel OTP codes. Di sini terlihat bahwa kode OTP yang masuk adalah 138.407. Kemudian kita akan ngecek di email apakah kode OTP-nya sudah masuk. Di sini terlihat bahwa kode OTP untuk verifikasi akun sudah masuk dan kode OTP-nya adalah 138.407 yang sesuai dengan database sebelum yang di database. Nah, kemudian di sini kita akan mengecek apakah ketika kita masukkan kode OTP yang salah dia akan mendeteksi kesalahan. Di sini terlihat ada general error di mana kode OTP tidak valid atau sudah expired. Jadi sistem tidak menspesifikasi error yang dimaksud itu tidak valid atau sudah expired. Jadi di sini fungsinya adalah untuk keamanan dan mencegah brute force. Kemudian kita masukkan kode OTP yang benar dan kita klik verifikasi OTP. Di sini terlihat eh, kita sudah berhasil masuk ke halaman dashboardnya. Kemudian kita cek lagi apakah sistem is verified-nya sudah bernilai true. Di sini terlihat bahwa di database sistem mendeteksi atau sudah merubah yang awalnya bernilai false menjadi true atau bernilai satu. Kemudian untuk menghemat penyimpanan database, ketika kode OTP sudah digunakan, maka OTP yang sudah dibuat sebelumnya akan dihapus ketika user sudah berhasil masuk ke dashboard. Nah, kemudian untuk implementasi selanjutnya, kita logout. Jadi setiap user ingin login, maka sistem akan selalu mengirimkan OTP. Jadi tidak hanya pada register. Nah, di sini sistem akan mengirimkan OTP lagi ketika user ingin login. Dan ketika kita ingin meminta ulang untuk sistem mengirimkan ulang kode OTP, maka di sini sistem akan meminta atau memperingati untuk menunggu 30 detik sebelum meminta OTP baru. Kita lihat OTP barunya yang saya request sebelumnya. Ini adalah OTP-nya. Kemudian kita cek kembali untuk memastikan. Nah, di sini ada ya teman-teman. Kemudian kita akan masukkan kode OTP yang benar. Apakah yang di database itu akan hilang? Kita cek, kita refresh kembali. Nah, kode OTP yang Habis benar dan belum sudah langsung tinggi, valid Bun. akan hilang. Sehingga ini untuk Belum. memaksimalkan atau mengefisiensi penyimpanan yang ada di database. Kemudian kita akan menguji apakah ketika Nggak user lama ini waktu. dengan email Ini nggak lama yang ini. sama ingin Nggak lama. mendaftarkan lagi, misalkan di sini saya menggunakan nama saya Rizky, kemudian kita masukkan email yang sama yang sudah kita registrasi tadi, kami cek apakah bisa diregistrasi. Nah, di sini sistem mendeteksi email sudah ada atau sudah digunakan. Jadi sistem berhasil membuat email yang unik untuk mengecek, untuk memvalidasi apakah email ini sudah terdaftar atau belum. Jika belum terdaftar, maka user akan berhasil register dan akan dikirimi OTP sebagai bentuk verifikasi. Tapi kalau sudah mempunyai akun dengan email yang sama, maka sistem akan menolak untuk user melakukan registrasi. Nah, di sini untuk implementasi yang pertama, aspek keamanan yang kami implementasikan, yang pertama tadi email OTP yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian kekuatan password dengan validasi
minimal 8 karakter. Jadi di sini di controller, karena eh, framework Laravel menggunakan metode MVC, di sini pada controller kita bisa melihat parameter yang kami gunakan untuk registrasi seperti pada umumnya yaitu nama, email, dan password. Di mana nama ini eh, mempunyai tipe data string, kemudian email, tipe datanya string, dan formatnya email. Seperti yang sudah kita uji coba tadi, bahwa ketika user ingin mencoba email asal-asalan, itu tidak bisa. Jadi user harus memasukkan email yang valid. Kemudian im- eh, email itu harus unik sifatnya. Seperti yang kita coba uji coba tadi, bahwa ketika user ingin mendaftar dengan email yang sama itu tidak bisa. Sistem akan menolak. Kemudian keamanan yang selanjutnya yaitulah password hashing. Di sini maaf, maksudnya kekuatan minimal 8 karakter untuk password yang diinputkan. Kemudian password yang diinput kemudian akan disimpan di database dan sistem akan menghash atau mengenkripsi by crypt password yang dimasukkan oleh user. Jadi ketika user ingin masukkan misal password 1234567 maka sistem akan mengenkripsinya dan menyimpan di database Ah, tidur dulu. tidak sebagai Habis plain dah. text. Kemudian di sini ada generate OTP, di mana OTP yang dikirimkan itu adalah kombinasi 6 angka antara 000 sampai 99999 dan sifatnya acak. Dan kode OTP itu mempunyai expire time sepanjang atau selama 10 menit. Nah, kemudian session management. Jadi ketika user login, user punya sesi. Nah, di sini sesi saya yang sebelumnya. Ketika user login kemudian eh, masuk ke sistem, maka sistem akan melakukan ketika user berdiam atau tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aktivitas selama 2 jam, maka sistem akan melogout dan mengakhiri sesi yang sudah terdaftar. Kemudian selanjutnya yaitu adalah implementasi CSRF pada framework Laravel. Di sini sudah bawaan. Jadi ketika setiap input yang ingin dimasukkan user, maka Laravel secara default menggunakan fitur keamanannya berupa CSRF yang seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa setiap form, misalkan di sini email, password, itu mempunyai token yang unik, sehingga membuat keamanan menjadi ditingkatkan. Kemudian middleware. Middleware di sini ada di routes, tepatnya di web. Jadi setiap user ingin mengakses dashboard, di sini bisa terlihat dashboard root. Ketika user ingin mengakses dashboard, maka di sini kami menambahkan middleware auth. Nah, auth ini adalah eh, registrasi tadi, kemudian disertai dengan verifikasi OTP. Jadi, user ketika ingin mengakses dashboard, emailnya harus terverifikasi dengan mengisi OTP yang sudah dikirimkan ke email. Jadi, sistem kami memungkinkan user harus memasukkan email yang betul-betul valid dan punya dan aktif dan milik dia sendiri begitu. Karena sistem akan mengirimkan OTP berdasarkan email yang dimasukkan. Kemudian generic error message seperti yang sudah diimplementasikan sebelumnya bahwa sistem tidak mespesifikasikan informasi yang diberikan, misalkan email salah atau password salah. Di sini kita coba, misalkan di sini password saya yang masukkan salah, maka sistem akan mengirimkan peringatan email atau password salah. Jadi tidak spesifik email yang salah atau password yang salah. Kira-kira seperti itu. Dan untuk framework Laravel ini sudah masuk pada versi yang ke-12 di mana peningkatan keamanan, perbaikan bugs dan fix program semuanya sudah lebih optimal daripada versi sebelumnya. Jadi
untuk keamanan sudah sangat ditingkatkan. Kurang lebih itu dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi proyek dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.